Oke, jadi untuk bab 2 ini kita mempelajari tentang reproduksi tumbuhan dan reproduksi di hewan. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, jenis reproduksi itu ada 2 ya, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Seks itu artinya kawin, A itu artinya tidak. Jadi aseksual tidak kawin ya. Kawin, yang dimaksud kawin itu adalah fertilisasi atau pertemuan antara sperma dan ovum. Oke ya. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi itu adalah nama lainnya. Nama lain aseksual itu adalah vegetatif. Kalau nama lain seksual itu adalah generatif gitu. Ya, ini nama lain doang. Tapi kalau kalian sampai tahu nama lain itu jadi enak banget. Nama lainnya Bu Harum siapa? Nurin gitu kan. Nah, itu nama lain. Jadi kalian itu nama lain lah. Nah, gitu. Jadi dan yang namanya aseksual itu karena nggak kawin, itu nanti sifat anaknya jadi mirip banget sama induk. Bukan hanya mirip, tapi sama persis dengan induk. Sedangkan seksual itu beda. Jadi ada wujud atau inovasi yang baru, sifat baru itu. Misalkan Davina itu kan. Nah, tadi sebelum Pak Cahyo sama Bu Cahyo itu menikah ya dan kawin, itu belum ada nih manusia seperti Davina. Tapi begitu kawin ada muncul baru seret Davina. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti inovasi. Tapi kalau misalkan ya, ini maaf ya Pak Cahyo, misalkan Pak Cahyo itu vegetatif gitu ya atau aseksual lah. Nanti Davina tuh benar-benar kopiannya Pak Cahyo, copy paste itu doang Pak Cahyo gitu. Tapi dalam namanya lain, namanya Davina itu. Itu kalau vegetatif. Nah, tapi karena berhubung kita ya termasuk Davina juga itu hasil dari seksual atau generatif itu nama apa namanya sifat yang muncul itu jauh berbeda dengan induknya kayak gitu. Oke ya. Saya dengar lagi. Maaf Pak Cahyo. Oke, kita bahas yang pertama yang vegetatif, yang aseksual. Nah, jadi yang aseksual itu dibagi jadi 2, yaitu alami sama buatan. Nah, yang pertama kita bahas yang alami dulu ya. Yang alami itu ada 5. Ada 5 yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang dan tunas adventif. Konsepnya gini. Kalau tumbuhan itu kan mesti punya batang ya. Nah, batang itu letaknya di atas tanah atau di bawah tanah? Di atas. Umumnya di atas ya kan. Nah, tapi ada tipe tumbuhan yang batangnya itu ke dalam tanah nih. Batangnya di dalam tanah dan membengkak. Nah, kalau batang yang dalam tanah itu membengkak dan punya ruas nih, kayak tangan kita ini punya ruas. Nah, ruas itu namanya buku, nama lainnya buku. Nah, ruas atau buku itu punya nama lain lagi yaitu rizom. Makanya disebut rizoma. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, kemudian kalau batang yang ketanam di dalam tanah, ya batang yang ada di dalam tanah dan membengkak, oke, itu namanya umbi. Paham? Paham. Nek umbi yang berruas-ruas namanya apa? Rizoma. Nek umbi yang membengkak namanya apa? Oh, sorry, batang yang membengkak namanya apa? Aduh. Umbi lapis. Belum. Umbi. Nah, kalau umbi ini punya lapis-lapisan kayak bawang merah, namanya umbi lapis. Nah, kalau umbine nggak punya lapis-lapisan, namanya umbi batang gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Oke, makanya di otak kalian namanya umbi batang itu nggak cuma kentang, ada yang lain. Telo, ya kan? Nah, gitu. Apalagi ya, bengkoang, nah gitu. Singkong. Nah, bentar dulu. Nek singkong itu bukan umbi batang, Bos. Ya. Kalian bayangin wujud singkong dan wortel. Singkong dan wortel itu kan memanjang dan tebel, ya nggak? Ya. Itu bukan batang, itu adalah akar yang menebal. Jadi, kalau singkong dan wortel itu bukan umbi batang, tapi umbi akar. Nah, tapi di level SMP, umbi akar itu belum diajarin. Umbi akar itu diajarinnya di level SMA. Tapi nggak apa-apa, buat apa namanya pengetahuan ya. Persiapan.
Nah, terus kalau yang stolon dan adventive daun gimana nih? Nah, namanya stolon itu adalah batang yang ini nih mendatar gitu ya. Jadi misal di sini ada stroberi nih. Ini tumbuhan stroberi 1, tumbuhan stroberi 2. Nah, itu tuh ada penghubungnya seret gitu. Ini namanya geragih atau stolon. Contoh lain itu ada di suketeki. Nah, suketeki itu diangkat itu susah ya, dicabut itu susah. Kenapa? Karena ada stolone dan stolone ini enggak di atas tanah tapi di dalam tanah. Jadi tipe stolon itu ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah. Kalau yang di bawah tanah kayak suketeki itu jadinya susah kalau dicabut. Kayak gitu. Itu stolon. Kalau adventive daun atau tunas daun itu contohnya tocor bebek ya. Nah, jadi di daunnya ini ada daun-daun lagi. Ini kalau dicabut, nah ini ada akare. Nah, contoh tunas yang lain, tunas batang itu ada di bambu sama pisang gitu ya. Tapi kalau cocor bebek namanya tunas daun atau ada yang nyebut kalau di buku paket adventive daun. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang aseksual buatan. Ini ada cangkok, merunduk, menyambung dan seterusnya ya. Nah, namanya cangkok ya, yang disebut cangkok itu tuh gini aja lah, pakai Google aja. Nih lihat ya, yang namanya cangkok itu tuh ada gundukan gitu loh. Jadi ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sip. Tadi sumbu. Zoom ya. Oke, udah. Jadi kalau Udah. cangkok itu tuh ada 2 batang ya. Dan sebenarnya batang itu dilepas kupas kayak gini ya. Terus nanti dibungkus pakai pupuk, terus tanah, terus dibungkus pakai plastik gitu, diamanin gitu ya. Nah, nanti kan dari sini ya itu bakal muncul akar-akar nih, akar-akar baru. Jadi batang itu muncul akar. Nah, kalau udah muncul akar nanti dipotong terus ditanam. Nah, itu cangkok. Tujuannya itu untuk memunculkan akar. Gitu ya. Intinya nek cangkok itu ada tanahe. Paham? Paham. Nah, kemudian tipe yang kedua ini yang sering tuker ya antara cangkok dan menyambung. Kalau menyambung itu kayak gini. Open image. Nah, jadi kalau menyambung kayak gini nih, lihat ya. Jadi batang yang satu tuh parone ke dalam gitu ya. Sedangkan batang yang lain itu dilancipin. Nanti kalau udah kayak gini dimasukin set, terus diikat. Biasanya ikat pakai plastik aja udah cukup. Nah, nanti dengan cara seperti ini itu bisa tumbuh menyatu gitu ya batangnya. Nah, biasanya kalau menyambung ini diterapin di yang kayak gini. Nah, kalian pernah lihat ini enggak? Ini secara nalar ini kan aneh ya. Masa satu tumbuhan itu bisa tumbuh berwarna-warni bunga? Kan enggak kan? Nah, kenapa bisa muncul kayak gini? Itu karena menyambung tadi ya. Jadi bougainville sama bougainville itu kan sejenis ya kan? Nah, terus caranya misalkan kamu punya bougainville ungu. Nah, batangnya yang satu disambung sama bougainville oranye. Nah, nanti tumbuh nih. Oh, nggak puas. Campur lagi sama bougainville putih. Nggak puas lagi. Shred sama bougainville merah misalkan. Wah, jadi satu bunga tapi berwarna-warni gitu. Satu pohon tapi berwarna-warni bunganya. Nah, ini karena teknik menyambung. Ngerti? Ngerti. Oke, jadi bedanya sekali lagi, kalau cangkok itu fungsinya untuk memunculkan akar, tadi ada tanahe. Kalau menyambung itu fungsinya untuk membuat pohon itu beraneka macam,
tapi tanpa tanah nih, cuma disambungin aja pakai plastik gitu atau tali. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada menempel. Nah, kalau menempel ini kayak gini. Menempel itu nama lainnya okulasi ya. Kok ada ya? Jadi misalkan ini, misalkan ini ya, di batang itu kan ada tunas kayak gini kan. Nah, ini tuh dipotong nanti ditempelin ke batang yang lain. Nah, nanti di batang yang lain itu bakal muncul tunas si baru gitu. Itu menempel. Jadi menempel itu yang ditempelin tunasnya. Nek disambung, penyambungan, yang disambung ya batangnya lah. Kalau mencangkok, memunculkan akar tapi dengan cara ngasih tanah sama kompos. Pupuk ya, nggak harus kompos. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Sip. Nah, yang terakhir Paham. Itu adalah si stek ya. Nah, stek gampang banget ya. Nah, stek itu cuma misalkan batang singkong nih, kamu potong-potong terus tanam-tanemin, nanti tumbuh semua. Nah, itu namanya stek. Ya, gampang. Terus yang lain lagi itu ada merunduk. Nah, nek merunduk itu tuh batangnya itu yang panjang tapi lunak, makanya bisa dirundukin gini nih, dirundukin. Kamu lihat aku nggak sih? lihat forum nggak sih? Dirundukin gitu loh. Nah, gitu ya, dirundukin. Jadi misalkan ini batangnya meletre gitu kan, batangnya panjang dan lunak gitu kan. Nah, terus dirundukin gini, dirundukin. Nah, nanti yang batang yang nempel tanah itu bakal tumbuh akar. Kayak gitu. Simple. Oke, paham? Paham. Paham. Cal soal ya. Nah, ini misal slide tak lain lagi. Yang tujuannya untuk menumbuhkan akar tapi dengan cara menambah tanah itu apa namanya? Cangkok. Yang nambahin tunas ke batang lain namanya apa? Okulasi. Terus enggak, okulasi bener. Kalau batang terus ditemuin gini ya. Satunya dilancipin, satunya asik menyambung. Batang dipotong-potong terus ditanam, namanya apa? Stek. Stek. Batang diturunin ke tanah, namanya apa? Merunduk. Kabeh, wis jos. Nah, terus tak omong ya. Yang namanya cangkok, merunduk, okulasi itu syaratnya harus pada tanaman berkayu. Kamu nggak bisa nyangkok padi, nyangkok tebu, nggak bisa ya. Jangan ngimpi ya. Oke, jadi okulasi. Patah. Iya betul, patah, meletre ya. Cangkok lumut, Bu. Oke, cangkok, okulasi sama menyambung itu harus pada tanaman yang berkayu kayak gitu. Oke ya, next ya. Next adalah seksual. Nah, seksual itu di angiosperme yang keluar kayak kalau gimnos sama lumut dan paku kayak enggak. Nah, jadi untuk angiosperme itu kan adalah tumbuhan yang berbunga ya, berbunga, bunganya cerah. Nah, bunga yang cerah ini buat apa sih? Buat menarik serangga yang pinter. Kenapa serangga yang ditarik perhatian bukan tumbuhan lain? Ya karena tumbuhan itu nggak bisa jalan-jalan ya. Kalau kita mau pacaran gampang, tinggal yuk ke plaza gitu kan, yuk ke Selomane gitu kan. Nah, masa tumbuhan pucuk merah di 8F gitu kan, mau pacaran sama tumbuhan beringin yang ada di 8A itu, yuk jalan-jalan gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, makanya mak comblang itu siapa? Nah, mak comblangnya adalah hewan lain gitu kan. Ya, termasuk serangga, termasuk kita gitu. Nah, cara menariknya dengan apa? Dengan menghasilkan bunga yang indah, yang cerah, yang glowing gitu ya. Makanya petal atau mahkota itu fungsinya adalah untuk polinasi. Loh, katanya untuk menarik perhatian. Ya, betul. Polinasi itu adalah gini.
Kamu nek Masuknya di polen putih, betul. Polen itu apa, Jal? Polen. polen serbuk sari. Mm-mm. Bukan benang sari. Kalau benang sari itu namanya stamen. Nah, benang sari itu kan menghasilkan serbuk sari. Nah, kalau di SD itu diajarinnya serbuk sari kan. Nah, tapi kalau kita udah di level SMP harus belajar yang lebih advance lagi ya, advance. Serbuk sari itu nama biologinya adalah polen. Makanya proses masuknya polen disebutnya polinasi gitu loh. Paham nggak? Paham. Nah, kan untuk polinasi kan. Makanya kalau serangga itu tertarik nih, serangga terbang ke bunga. Nah, nanti jadi polennya itu jadi kebantu sama si serangga buat masuk ke putik nih. Makanya namanya polinasi kayak gitu. Oke. Oke, ya, ngerti ya? Ya. Itu sih yang penting itu. Nek putik fungsinya apa, benang sari apa, gampang. Saya yakin di sini kalian bisa semua. Oke, lanjut aja yang ini. Ini konsepnya harus kuat banget kalian harus ingat. Ini ada 2 versi dan kebanyakan murid-murid saya itu ingetnya malah yang versi cerita, tapi nggak apa-apa 3 juga. pangeran. Oh iya, betul. Pertama, untuk Saya malah memahami ingat sebuah alur cerita, itu kalian harus ngerti aktornya dulu. Jadi aktornya di sini adalah ada putik sama stamen atau benang sari. Di dalam putik itu ada 8 sel. Sel yang pertama itu adalah sel ovum. Oke? Oke. Sel yang kedua adalah si IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Ini saya jelasin yang versi ilmiah dulu ya. Oke, 1 ovum, 2 IKLS. Nih, lihat. IKLS-nya ada 2, ungu-ungu nih. Nah, kemudian si ovum ini dilindungi sama 2 sel namanya sinergit. Ini, 2 sel sinergit. Kemudian ada juga 3 antipoda. Ini 3 antipoda, 3 sel antipoda. Ingat ya. Nih, 1 ovum, 2 sinergit udah 3. 2 IKLS 5. Tambah 3 antipoda. Jadi 8. Nah, proses fertilisasi itu terjadi kalau ada 2 polen yang masuk. 2, cukup 2. Tapi polen yang pertama itu mengalami pembelahan mitosis. Nah, kalau pembelahan mitosis dari 1 jadi berapa? 2. 2. Makanya polennya sekarang ada berapa? 3. Ada 3. Nah, polen pertama masuk ke putik gitu ya, ke dalam ovarium. Nah, sampai di ovarium itu melebur sama sinergit. Kawin nggak ini? Enggak. Makanya namanya inti sel vegetatif. Vegetatif itu nggak kawin. Nah, polen kedua, ketemu nih sama ovum. Kan sperma nih, polen kan sperma. Ketemu ovum, N tambah N, jadinya berapa N? 2N itu siapa? Zigot itu nanti jadi apa? Jadi biji. Berarti kawin nggak? Kawin. Makanya namanya inti sel generatif. Keberapa? Ke-1. Ya. Nah, yang terakhir gimana? Yang terakhir itu ketemu nih sama IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Nek Sevina nyingkatnya ikhlas ya, Sevina atau siapa lah lupa, pokoknya 9H ya, itu nyingkatnya ikhlas ya, inti kandung lembaga sekunder. Polen itu kan N, ketemu ikhlas, berapa N nih ikhlas? Wong ada 2. N ketemu 2N berapa N? 3N. Hah? N ketemu 2N berapa? 3N. Nah, 3N ini jadinya apa? Jadinya endosperma atau cadangan makanan. Mudeng? Oke, nah ini adalah versi kedua, ini versi ceritane. Nah, jadi versi ceritane itu di sebuah kerajaan hiduplah seorang putri cantik yang namanya ovum. Saking cantiknya dia harus dijaga oleh 2 sel penjaga namanya sinergit. Nah, si putri cantik ini punya saudara kembar, tapi sayangnya kembar siam makanya dempel. Namanya Mbak Ikhlas.
dikandung lembaga sekunder. Nah, kemudian di kerajaan itu ada dayang yang tugasnya ngipas-ngipas doang, ya, namanya antipoda. Nah, suatu hari datanglah 3 pangeran. Pangeran ini kakak beradik gitu ya, sebagai pangeran tertua, dia itu merasa harus menjaga adik-adiknya, membukakan jalan hutan, melawan rintangan, ya kan? Sampai di pintu gerbang kerajaan dia harus berlawanan ya, adu kelahi gitu ya kan sama penjaganya. Nah, sayangnya pas berkelahi itu hasilnya seri, bukan sama-sama menang tapi sama-sama kalah. Sinergite kalah, penjaganya kalah, mas-mas pertama nih kalah, ya. Kan nggak kawin nih mas-mas pertama, makanya dikasih julukan vegetatif. Nah, mas-mas kedua itu paling bejo, ketemunya si putri cantik. Nah, kan kawin tuh mereka, makanya disebutnya generatif. Generatif kan kawin. Jadi siapa nih? Cakep sama cantik, jadi biji zigot ya. Dan jadi zigot, jadilah biji. Nah, yang agak-agak melas dikit itu si pangeran yang terakhir ketemu nih sama kembar Siam dan mau nggak mau dia harus mengawini si putri kembar Siam itu si Mbak Ikhlas ya, mas-mas cakep ketemu Mbak Ikhlas. Nah, jadi ini endosperma cadangan ya, cadangan makanan gitu guys, gampang kan? Nggak Lumayan. paham sama yang cerita. Ya terserah lah ya, mudeng yang versi cerita atau versi serius atau ilmiah, terserah. Oke, kita lanjut ke teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi ada teknologinya itu ada 3, yaitu vertikultur. Ini vertikultur berarti nanamnya ke atas. Ini biasanya di tempat yang sempit. Kalau hidroponik ini nanam nggak di tanah, tapi di hidro. Hidro itu apa? Air. Gitu ya. Jadi konsepnya itu di airnya nanti ada dikasih nutrisi-nutrisi gitu ya. Jadi yang buat tanaman subur itu bukan tanah, tapi nutrisi dalam tanah itu. Nah, nutrisi dalam tanah ini dipindahlah ke air gitu loh. Kenapa? Karena tanahnya makin sempit buat jadi rumah gitu kan. Nah, makanya nanamnya di air. Namanya hidroponik. Nah, yang terakhir itu adalah kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu gini, misalkan Bu Harum makan jeruk. Nah, jeruk ini kan ada kulitnya. Kulit ini ditanam bisa nggak jadi jeruk baru? Bisa nggak? Kulit jeruk bisa nggak? Kalau alami enggak. Enggak. Nggak bisa kalau manual ya, nanti jadi bosok. Nah, caranya nek kultur jaringan misalkan ini kulit jeruk ya. Nah, kulit jeruk itu kalian ambil selnya itu kan terus ditanam di agaros. Agaros itu ini agar-agar campur beberapa nutrien kayak gitu ya. Terus diarahin buat tumbuh. Nah, nanti jadi kayak tumbuhan di botol-botol ini. Itu namanya kultur jaringan. Jadi tuh kulit jeruk ini tuh kalian preteli gitu ya sampai bagian terkecil yaitu sel. Nah, si sel ini nanti kamu arahin buat tumbuh gitu. Besok kalau kalian masuk ke biologi, nah itu pasti dapat itu. Tapi kultur jaringan ini kan mahal ya. Nah, tentu tak jamin dari kalian di sini nih nggak ada yang bisa nih dapetin sel kulit jeruk itu nggak ada yang bisa ya. Bisanya cuma pakai lab ya di lab. Dan lab itu mahal miliaran. Nah, makanya kultur jaringan ini biayanya mahal. Tapi kalau sekali berhasil, wah itu batinnya akeh banget. Ya. Nah, tapi kalau kultur jaringan intinya itu kita nanam pakai bagian-bagian yang nggak umum. Pakai kulit buah, pakai daun, ya, daun mangga ditanam gitu kan nggak bisa. Nah, tapi dengan kultur jaringan jadi bisa. Pokoknya kayak gitu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sekarang kita move on ya ke hewan. Pertama yang aseksual. Kalau hewan yang aseksual itu tekniknya ada 3 doang, yaitu fragmentasi. Ini fragmentasi itu artinya membelah diri ya. Jadi ini contohnya ada cacing planaria dibelah-belah gitu ya. Misalnya yang dibelah tuh ekornya, nanti si ekor ini bakal tumbuh nih. Jadi cacing yang sempurna. Kepalanya dipotong. Nah, nanti jadi cacing yang sempurna lagi. Bagian mulutnya dipotong. Wah, nanti jadi pakai planaria yang
sempurna lagi kayak gitu. Jadi kamu mecah-mecah di bagian manapun nanti bakal bisa kebentuk tubuh yang sempurna lagi. Itu namanya fragmentasi. Contohnya adalah planaria. Lanjut, yaitu tunas. Jadi tunas ini intinya ini ada bagian tubuh utama, terus muncul nih kayak cabang-cabang gitu ya. Nah ini namanya tunas. Nanti kalau cabang-cabang ini petil gitu ya, putus, nanti bisa tumbuh tubuh yang baru. Oke, contohnya adalah si hidra. Terus ini yang paling menarik sih, parthenogenesis. Jadi gini, kalau kalian itu kan bisa muncul karena peleburan ovum sama sperma kan. Nah, sedangkan lebah itu gokil banget. Ovum tok, wah itu bisa jadi lebah. Nah, ya, jadi Tapi lebah pekerja. iya lebah pekerja pinter. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan nih si apa namanya? Si ovum ya, si ovum ini sendirian, nggak dibuahi, nanti jadi lebah pekerja. Tapi kalau si ovum ini ketemu nih sama si sperma, nanti jadinya yang apa namanya Aku. lebah ratu. Lebah ratu tuh nggak kerja ya, nggak kerja. Dia yang Ya. biasanya ukurannya gede gitu. Ya, ratu atau raja ya, pejantan maksudnya queen or king gitu ya. Nah, jadi kalau ovum toh, nah itu jadi rakyat biasa, bukan rakyat biasa malah rakyat jelata ya. Nah, rakyat jelata itu disuruh-suruh dikongkon-kongkon itu alias lebah pekerja. Cepat kena luru madu. Nah, no. Nah, tapi kalau si lebah itu adalah hasil dari peleburan ovum dan telur, nah itu jadi mandor ya. Mandornya adalah queen and the king ya. Ratu dan raja. Mudah nggak? Mudah. Jadi yang disebut parthenogenesis itu adalah yang lebah pekerja. Itu, oke? Oke, yang belah-belah namanya apa? Fragmentasi. Contohnya apa? Planaria. Mantap. Lebah namanya apa lebah? Parthenogenesis. Oke, kalau hidra? Tunas. Ya, sip. Kalau hidra contoh tekniknya sama dengan di tumbuhan nih. Tumbuhan apa, Cal? Yang sama-sama tunas. Pisang. Pisang, itu tunas apa? Tebu. Tebu, Tunas oke. adventif. Bukan. Tunas adventif tuh di otak tuh kayak tunas daun ya. Kalau pisang, tebu itu tunas batang. Kalau kayak cocor bebek, itu baru tunas adventif. Jadi tunas adventif tuh nyebutnya kayak, gimana ya, tunas adventif tuh konsepnya kayak tunas di daun gitu loh. Sedangkan pisang itu tunasnya bukan di daun, tapi di batang. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Ngerti. Nah, oke. Ya, ngerti. Lanjut ya. Ini tadi hewan yang aseksual. Aseksual kawin nggak? Enggak. Nama apa? Vegetatif. Sip. Kalau yang kawin nama lainnya apa? Generatif. Pinter. Nah, sekarang yang seksual. Yang seksual ada 3 ya. Ini wah dari zaman SD sepol gampang iki. Vivipar itu apa aja? Vivipar. Melahirkan. Mamalia. Melahirkan. Oh ya, contohnya mamalia. Kalau ovipar apa? Bertelur. Telur. Kalau ovovivipar apa? Bertelur dan melahirkan. Telur beranak. Ya, untuk yang ovipar dan vivipar itu gampang apa namanya ngasih contohnya. Yang perlu kalian apa namanya apalin yang ovovivipar aja karena apa namanya ciri-cirinya itu kayak gabungan gitu loh dari vivipar dan ovipar. Jadi yang contohnya aja ya yang kalian inget-inget ya, yaitu si platypus, kuda laut, astagfirullah. Ngeping. Sorry. Platypus, kuda laut, kadal, dan beberapa jenis ular. Nggak semua ular itu ovipar, ada juga yang ovovivipar. Ya, gitu. Jadi biar aman itu aja. Amat ini ingat-ingat yang ovovivipar. Gitu. Oke ya. Nah, terakhir ini yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Tak minum dulu. Ya, yang pertama itu adalah ada inseminasi buatan.
dengerin ya. Yang namanya inseminasi buatan itu kita mengambil sperma dari pejantan, terus si spermanya ini dimasukin ke tubuh betina gitu. Kok di sini cairan mani? Cairan mani itu ya sperma sama aja. Ini tuh cuma bahasanya lebih halus gitu ya. Ini bahasa PAI nih, mani itu bahasa PAI. Kalau bahasa IPA biasanya sperma gitu ya langsung. Ya belak-belakan ya. Gitu. Paham nggak? Paham. Paham. Jadi kalau inseminasi buatan tuh fertilisasinya di dalam tubuh atau di luar tubuh? Dalam. Iya, betul di dalam nih. Nih cara inseminasi buatan tuh kayak gini. Jadi kalian besok kalau masuk ke kedokteran hewan mesti praktek ini nih ya. Kalian masuk ke anusnya si sapi betina gitu kan. Nah, ini sampai mastiin buat ngegencet si ovarium ini, uterusnya. Nah, gitu. Nih. Nah, terus teknik yang kedua itu ada cloning ya. Jadi kalau cloning itu gini. Ada 2 domba nih. Anggap aja domba yang putih full ini adalah domba yang jelek. Domba yang ada hitam-hitamnya domba yang bagus gitu ya. Anggap aja. Nah, kedua domba ini itu bisa sejenis. Bisa sama-sama jantan, bisa juga sama-sama betina. Enggak. Nek yang donor nukleus, donor ovum itu harus betina, deng, sorry. Bisa betina semua, bisa betina jantan. Tapi kalau jantan semua nggak bisa. Nah, oke. Si betina yang jelek ini diambil endoknya, telurnya. Nah, terus inti sel atau nukleusnya itu dihilangin. Paham nggak maksudnya? Endok kan punya inti selnya dihilangi. Jadi dia punya kromosom nggak? Enggak, alias 0N. 0N gitu ya. Nah, sedangkan domba yang bagus itu tuh diambil sel kelenjar mama. Kelenjar mama itu apa sih? Payudara. Jadi kelenjar payudaranya itu selnya diambil. Nah, kalau kelenjar payudara itu sel tubuh apa sel kelamin? Tubuh. Sel tubuh 2N apa N? 2N. Nah, ini kan 2N. Masukin ke yang tadi 0N itu. Kan doknya kan udah 0N kan? Dimasukin sel kelenjar jadi 2N. Mudah nggak? Kan zigot itu kan harus 2N kan? Nah, makanya 2N ini diambil dari sel kelenjar mamae gitu loh, 2N. Nah, setelah jadi zigot buatan ya. Menurut kalian nih, di sini gennya itu gen yang domba jelek ini putih atau domba yang bagus yang hitam? Yang bagus. Yang hitam yang bagus. 100% domba yang hitam. Makanya nanti ini jahat banget sih tapi tekniknya. Si si sel ini itu nanti biarin jadi embrio. Nah, nanti pas jadi embrio, si domba jelek ini dioperasi gitu ya, dimasukin embrionya. Nah, nanti biar dia jadi tumbuh kembang gitu ya, jadi cempe alias bayi domba, nanti lahir. Nah, jadi dari domba yang jelek ini nanti bakal lahir domba yang bagus kayak gitu. Konsepnya. Mudeng? Ya. Jadi domba yang jelek ini cuma jadi alat toh. Gitu. Paham ya? Itu adalah cloning. Terus yang terakhir ini adalah IVF atau in vitro fertilization. Kalau tadi inseminasi buatan, spermanya diambil terus masukin ke betina gitu kan. Nah, kalau IVF atau in vitro fertilization itu tuh spermanya diambil, ovumnya juga diambil nih. Terus ditemuin ini di cawan Petri ini namanya, cawan Petri. Nah, sperma ketemu telur jadi apa, Jal? Jadi zigot. Nah, zigot ini nanti dimasukin lagi ke betina. Nah, jadi si betina ini kasihan ya. Dioperasi, ambil endoknya, udah sembuh operasinya, operasi lagi buat masukin zigot. Nanti operasi lagi buat melahirkan misalkan. Nah, inilah yang namanya itu bayi tabung. Di IVF itu adalah nama lain dari bayi tabung. Nah, ini nggak cuma
diterapin di sapi, tapi juga diterapin di manusia. Keunggulan dari IVF atau in vitro fertilization atau alias bayi tabung, itu kita bisa milih mau jantan apa betina. Kalau jantan berarti kita milih nih, mana nih sperma yang Y, gitu kan. Kalau mau betina, milih nih, mana sperma yang X, kayak gitu. Gitu, simpel. Paham? Paham. Paham. Oke. Berarti kalau IVF, fertilisasinya di dalam atau di luar tubuh? Luar. Luar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dulu ya review hari ini. Semoga besok PTS-nya lancar. Semoga Amin. bermanfaat ya. Ya, kalau Ya, termasuk sekali ini. oke, siap. Ya, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, kembali kasih. Thank you. Makasih, Bu. Ya, Makasih, kembali Bu. kasih.